Maryam, ya Zakaria itu dari baninya Lewi. Kalau di dalam Bible Abang itu baninya Yehuda. Betul, Yehuda. Nah, di situ perbedaannya. Informasi dalam makanya ukti Harun. Makanya dikaitkan dengan Zakaria, yaitu Imam Lewi. Nah, sedangkan Zakaria dan istrinya Elizabeth, Zakaria Elizabeth dengan Bunda Maryam itu bersepupuan. Zakaria itu pamannya. Elizabeth dengan dengan Maryam, ibunya Yesus itu bersepupu. Bani Lewi, Maria atau Maryam, kalau di versi Al-Quran itu nggak punya suami, tiba-tiba punya anak, maka anaknya itu Bani Lewi. Isa, putra Maryam, itu Lewi, gitu loh. Itu yang mau disampaikan informasi itu. Nah, kalau di Bible, kenapa saya katakan itu kalau Bani Yehuda itu saya tolak, bukan. Saya tolaknya karena tidak ada budaya ya anak dikasih diikutkan jadi bani apapun ya kepada yang bukan suaminya, bukan bapak dari anak itu. Walaupun ada dalam perkawinan Levirat, sedangkan Levirat saja itu bersaudara kawinnya. Contoh, kakak punya istri, kakaknya meninggal belum sempat punya anak. Nah, istrinya diwariskan ke adik. Baninya tetap ikut bani suaminya yang pertama, ya karena bersaudara. Namanya pun bisa diikutkan binnya itu ke saudaranya, nggak apa-apa, tapi baninya masih tetap ikuti suaminya. Itu masih oke. Tapi kalau misalnya ini beda, tapi juga bukan darahnya. Nggak ada budaya seperti itu karena kejadian Yesus ini kan luar biasa. Jadi ada hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan di situ. Oke. Ya. Kalaupun kita berasumsi kalau itu adalah bukan saudara langsung dari Harun ya. Oke, asumsikan itu emang literal itu tertulis emang saudara perempuannya Harun. Nah, di Alkitab sendiri, Perjanjian Lama, di Taurat, itu Musa punya saudara perempuan namanya Miriam dan Harun. Ya, Harun kan saudaranya Musa dan punya saudara perempuan namanya Miriam. Nah, Maria sendiri, ibu Yesus, itu ada di Perjanjian Baru. Gitu. Dan ini adalah dua sosok yang berbeda, Miriam dan Maria. Gitu. Kenapa Maria Yehuda? Karena ayahnya, dia lahir dari ayah seorang Yehuda. Gitu. Itu. Dan kenapa ini membuktikan kalau Yesus Kristus adalah imam berdasarkan Melkisedek? Karena Imam Melkisedek sendiri bukan seorang Lewi, gitu. Di budaya Yahudi waktu itu, budaya Yudaisme. Jadi memang dari Marianya sendiri itu sosok yang beda. Gini, kalau jawaban singkat saya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Ya, namanya sama. Kalau nama diterjemahkan gitu ya, Yesus diterjemahkan ke Arab mungkin namanya Isa al-Masih, Yesus Kristus. Jadi Isa al-Masih. Tapi apakah sosok yang sama? Rasa-rasanya nggak yang yakin dan absolut ini sosok yang sama gitu. Itu. Ya udah kita bedakan aja, Bang. Kita bedakan, jangan disamakan, nggak apa-apa. Santai aja. Yes, saya ini sama Little Big sih, sama Bang Little Big. Ya. Iya, maksud iya saya muslim juga, Bang. Saya muslim juga di sini. Kalau saya nggak boleh ngomong, saya tak turun gitu loh.
terbuka, kita terbuka, boleh dong semua ngomong tuh. Ya makanya Bang Deus ini seolah-olah yang punya grup di sini sehingga ngobrolnya sama Bang Little Big doang gitu loh. Sehingga saya harus jadi patung di sini. Nggak apa-apa Bang, saya tak turun. Lanjut Dari aja tadi Bang. saya soalnya sama Bang Little Big. Ya tapi Iya dari tadi saya juga mendengarkan ada ngoceh yang nggak jelas soalnya sama. Gitu. Betul Bang, sepakat saya. Lanjut aja Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ya jadi Bagus lu turun itu turun. Lanjut. Ya lanjut Bang. Nah, Bang, gampang saya itu. Kita Gampang. kita fokusnya ke topik. Nggak usah ke ini. Karena semua orang boleh kok ngomong di sini nih. Bang tak waras mau ngomong terserah, Bang Premin, Bang Kerupuk. Gampang yang membedakan Bang antara Sel. Yesus dengan Isa. Yesus itu esensinya di Bible itu memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Esensinya menyelamatkan. Kalau Isa yang kulihat di Anisa 157 itu justru esensinya mau diselamatkan. Diselamatkan dengan mengorbankan manusia lain. Ini dua esensi yang berbeda ini. Ada yang mau menyelamatkan, ada yang mau diselamatkan. Itu aja perbedaannya. Kan gampang. Kalau dia mau menyelamatkan, kenapa dia minta diselamatkan di Bible, Bang? Dia memberikan hidupnya, nyawanya kepada orang lain. Itu perkataan Kisah orang yang lain. diceritakan. Tapi menurut Yesus enggak begitu. mana Yesus minta diselamatkan. 20 di Matius 20 berbicara seperti itu. Kan jelas itu. Ya nggak ada kau Yesus tidak rela disalib. Kadang-kadang banyak ayat yang lembu. Ibrani 5 ayat 7, Bang. Ibrani 5 ayat 7 coba, Bang. Matius Matius. 20 Matius 26 berbicara. 39 berdoa ketakutan dia. Kau ngarang-ngarang kau. Matius ketakutan. 20 ayat Minta diselamatkan. 28. Dengar nih, dengar. Nah, Sama seperti Bukan berarti ada manusia. kontradiksi, Bang. Datang Mana yang benar, bukan Bang, untuk di Bible? dilayani, melainkan untuk melayani dan Ada untuk dia minta dilayani. memberikan nyawanya Ada dia minta menjadi dilayani. tebusan bagi banyak orang. Kau melam Bibel kau. Yesus juga dilayani Di semua. Matius 20 ayat 28 Bibelmu berarti Bibelmu nggak benar, kontradiksi berarti. Di Matius 29 dia bermohon kepada Bapaknya lalu di Anisa 157 supaya diselamatkan ngosot congor kau. bisa berbicara, Ngosot congor kau, melalui Bibel kau. Berarti bisa berarti diselamatkan Bibelmu kontradiksi kawan ya. dengan mengorbankan manusia. A, yang satu bicara B. Nah, Gampang perbedaannya itu. ngapain dia nggak ada salib? Dia ketakutan disalib. Hah? Anisa Di 157 Bibelmu berbicara tentang Isa yang diselamatkan Yesus tidak dengan ada seorang nabi tidak mengorbankan manusia lain. dibunuh. Maka dia lari, kabur dia ke Taman Getsemani. Apa kau? Kau sampaikan perbedaanmu, aku Nah, belum ya, sampaikan perbedaanmu Ini apa antara kita pakai data ya, Yesus sebentar ya, dengan sebentar ya. Isa. Bang Deus saya kecilkan sebentar ya. Bentar, kita lihat data ya. Ini bukan tentang Yesus nih. Nah, ini kita harus cek dulu. Ini sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini bukan cerita tentang Yesus ini. Maka kita baca ayat sebelumnya nih. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Berarti ini boleh siapa saja. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini berarti untuk semua orang. Ada pertanyaannya, semua siapa? orang yang mendengarkan perkataan Yesus di Bible harus melakukan itu. Tidak seperti Isa diselamatkan, kalau ini lalu dasarnya untuk bisa menjadi Tuhan. mengorbankan manusia lain. Ini sudah esensi yang berbeda. Kalau ini dasarnya yang dua menjadi Tuhan, tokoh maka ini. banyak yang jadi Tuhan. Begini aja, Ya, Petrus kau jadi terapkan Tuhan. lah, itu kan tinggal kau terapkan itu. Yakobus jadi Tuhan. Esensi Karena semuanya mereka mati memberikan martir. hidupmu bagi orang lain.
Tidak kau yang selamat sendiri lalu kau mengorbankan manusia lain. Itu yang ada pada An-Nisa 157. Seperti Begini aja, itu perbedaannya. Begini aja, setengah. Begini Nah, aja. gimana? Kita nggak usah ngomong ayat saja. Karena apa? Kalau kita ngomong ayat akan ada beda sudut pandang. Situ aja. Pokoknya di situ. Tapi yang kita ngomongin aja, apakah Isa dan Yesus adalah sosok yang sama atau yang berbeda? Kita lihat begini aja. Di dalam kekristenan Arab, orang Arab Kristen memanggil Yesus Yosua, bukan Isa. Itu pertama. Kedua, Yasu, iya betul, nah, Yasu. Yasu, betul tidak? Nah, kedua, di Yang dalam modern bang, yang modern itu Yasu bang. ya tidak itu saya Arab modern. Iya, Itu kan sebentar. ada Arab, ada klasik, ada yang modern. Iya, artinya kan ada orang Arab Kristen Arab mengatakan Yosu, ya toh, Yosu. Yang kedua, Nah, huruf Arab nggak ada huruf O bang. ya Yosu, Yasu, Nggak ada Yasu, huruf Arab. Yo. sorry, Yasu. Yasu. Nah, Ya. sorry, Yasu. Lanjut. Oke, yang kedua, kata Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh menyelamatkan. Ngapai kau Sebentar, seperti itu? kau. Ke kata-kata kau. Kita Sebentar, ke Bang. esensi pengajaran. Tidak, Di tidak Indonesia sebentar. lagi nanti kau sebut Yesus tanah bata. Ah, kau ini merusak kau Selesaikan. ini. Saya selesaikan narasi saya, tolong dengarkan dulu saya narasi saya. Sudah jelas. Sedangkan di dalam Islam dikatakan Isa. Pertanyaannya, apakah arti kata Isa itu? Sedangkan kalau kata Yesus di dalam bahasa Ibrani artinya kan Yahweh yang menyelamatkan. Kan seperti itu. Pertanyaannya di mana? Kata Isa artinya apa? Kalau Yesus sudah jelas ada artinya. Sedangkan Isa dalam Islam artinya apa? Itu yang mesti kita tanya pesannya di situ. Maka dari pertanyaan itu kita akan bisa menyimpulkan bahwa sosok ini yang sama atau yang tidak. Karena seseorang yang memberikan nama punya suatu arti. Kalau berbedanya arti berarti beda sosok. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan. Begitu saja. Iya, bagus ini. Boleh lanjut. Saya setuju. Aku izin ngomong sebentar ya, Bang Rizal, bentar Bang. Silakan bang Jilbab. Jadi gini ya, selama perdiskusian mulai dari Zoom ke TikTok ini, kami ini ya sebagai Muslim selalu menyampaikan ajaran-ajaran Yesus. Kamilah yang lebih dekat dengan ajaran Bible kalian itu. Kadang satu data pun kalian tidak bisa bantah pakai ajaran Kristen. Hanya asumsi, menambah-nambahi, ngarang-ngarang cerita, nggak ada yang tertulis di Bible. Nah itu aja dariku, lanjut. Oke, saya nambah dikit. Betul yang dibilang Pak Siluba. Saya ini Silakan, Bang pengikut Tawar. Yesus ini. Saya pengikut setia Yesus saya. Saya Nah, kalau pengikut kau saya. pengikut setia, kau tanggapilah tadi Saya apa yang pengikut ditanya setia Abang Yesus, tadi. Saya mengajarkan ajaran Yesus yang sesungguhnya yang sudah dibekok-bekokkan oleh kaum Romawi yang dipelopor oleh Paulus and the gang. Itu loh juga ini. Ya, coba gini Bang Otak, bentar. Coba bantah sabda Yesus ini. Satu aja, pakai ajaran Kristen. Hidup Nggak, yang kalian kekal. bantah Bentar dulu itu. dulu. Mengerti gak kalian Ini kan kita diskusi, bentar Bang. Satu aja. Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, bantah pakai ajaran Kristen. Bisa nggak? Pakai dalil tapi, jangan asumsi. Nah, lanjut. Bang Oke. Otak Waras, Bang Lito. Saya mau jawab itu di Yohanes 17 ayat 3. Kalau kita baca runut, kita akan memahami siapakah itu. Di situ dikatakan, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya ada berapa poin di situ? Ada pertanyaannya simpelnya gini. Siapa pemberi hidup yang kekal itu? Dan di situ jelas Allah yang benar dan Yesus Kristus pemberi hidup yang kekal. Situ mereka ada satu kesatuan. Artinya jelas Yesus adalah Allah. Aduh. Ya sudah. Soal kalian nggak percaya itu urusan kalian. Tapi di Jadi- dalam ayat itu pertanyaannya sih siapa pemberi hidup yang kekal? Yesus Allah. Berarti yang Siapa pemberi hidup yang itu kekal? Allah.
Sebentar, Berarti saya yang tanya. Di dalam, enggak, sebentar, Ganti sebentar. jangan Sebentar ini dulu. belum berbeda. Saya bantah dari Anda. Berarti yang dikandung Bunda Maria itu Allah pencipta. Ayo jawab. Orang Kristen Betul. nggak pernah Yesus itu doktrin Allah lagi. pencipta ya. Jadi Bicara dokter kok. Allah Itu kok. doktrin nanti. Allah. Berarti yang mati. Kalau ada Dia doktrin asli- nanti kita mau diasuh ya? pecah antara Tritunggal Sebentar. sama Wanes. Sebentar. Di ayat Kalau tersebut. Wanes bilang yang Sebentar. dikandungnya adalah Allah. Sebentar, di ayat tersebut kita ngomong di ayat itu ya. Kita ngomong ayat tentang ayat itu. Iya. Siapa pendiri kekal itu? 8 nomor 6 Nggak usah lari-lari ke lain. 1 Korintus 8 nomor 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Beda. Ada dua entitas itu. Jawab. Jangan lari dulu kalian. Ya, Ini jangan dulu. Yesus, Bahkan di 1 Yesus di Korintus 11. Bibel, Yesus di Bibel Makanya kau versus bilang gitu, Isa di tahu. Quran. Bahkan di 1 Korintus 11 juga dikatakan Allah ya Yesus ya Bapa Allah ya Yesus ya. Jelas sekali itu. Apa lagi kau? Ini perbedaan dan Kau- persamaan. Ya, Siapa yang sepakat berbeda, siapa yang sepakat Sekarang kau sama, itu yang kita cari. Apa? Aset lah. Apakah Yesus Allah? Iya. Yesus versus Isa itu yang ditanya. Iya. Kau jawab dulu, kawan bilang Yesus itu Allah. Ku bantah berapa Nanti kali itu dia udah kelipungan ini dia. kita sandingkan dulu kedua sosok ini, tokoh ini. Gimana kalian nih? Kalau sesama Kristen Biar itu berbeda. jelas. Hei, saya Dua pendeta. sosok ini dulu kita Saya bahas. pendetamu, saya pakai Apakah Bibel saya. sama, apakah beda? Itu saya pakai kita Bibel saya, bahas. perhatikan saya. Bang ditulis. Coba, kenapa berbeda pandangan sama Aksila? Dikatanya Allah katanya. Halo Bang ditulis. Nanti itu dulu. Saya itu gampang itu. Saya kan jawab masalah dia kan bawa ayat itu, ayat Yohanes Banyak ayatnya. 7 ayat 3 itu toh. Dia menjawab itu, makanya saya katakan di situ. Di dalam ayat Yohanes 17 ayat 3 itu. Pertanyaan simpelnya Din, siapa pemberi hidup yang kekal itu? Kan ada dua pribadi di situ. Ngelantur Loh. kau. Coba loh, kita ngomong ayat itu loh. Nggak usah ngomong yang lainnya. Hidup kekal Pertanyaan ya, siapa pemberi hidup yang kekal itu? Tuhannya Yesus yang di surga. Dari bukan di mana? bumi. Kita ngomong ayat itu di mana? Itu Kata mengatakan Tuhannya Yesus. Tuhan itu di surga, bukan di bumi. Dengar, Yesus di bumi. dengar. Bapak dengar. itu di surga katanya. Apa dengar kau? Kita ngomong di ayat tersebut. Mengapa Nggak engkau katakan lari-lari. aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Bapakku yang baik. Bapakku di surga. Yesus Di ayat bahkan- tersebut. banyak ayatnya. Mau Loh, kita kan ngomong di Yohanes 17 ayat 3. di semua bibirmu tidak ada Yesus mengaku. Kalau dia Ya, nggak usah lari-lari yang lain. Nggak usah ngomong lari-lari yang ayat yang lainnya Kau dulu. kan lari. Tadi yang kita bahas. Tadi yang kita bahas. Saya bahasan gini. Dia kan temanmu di Tadi Ciluba. yang kita bahas persamaan Yesus dengan Isa. Kau lari Ya. salah. Ku tampol lagi kau kan. Macet kau. Hah? Oke, kita kembali ya. Yesus dan Isa sama nggak? Nah kan udah takut kau kan. Kita nggak usah ngomong ayat. Kita nggak usah ngomong ayat. Sebentar. Bibirmu mengatakan inilah sisilah Isa Al-Masih. Apalagi kau bilang? Sebentar ya. Kita nggak ngomong ayat. Saya ngomong makna aja. Orang Kristen Arab memanggil Yesus itu Yasu. Orang Arab Kristen memanggil dia Yasu. Arti kata Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh menyelamatkan. Pertanyaannya, apa arti kata Isa? Saya tanya sama kamu, arti kata Isa itu apa? Jadi kalau Yesus Yahweh menyelamatkan, berarti Iya, itu bahasa Ibrani loh yang mengatakan itu. ternyata bukan hanya satu nama Yesus. Loh, Banyak nama Yesus. arti kata. Saya ngomong arti kata. Iya, berarti dia itu diberi nama. Berarti ada yang memberi, bukan Tuhan. Arti katanya apa? Nama Yesus Yosua. waktu itu. Nama Yesus. Siapa Arti pembuat nama katanya. Yesus itu, Bang? Kenapa? Pembuat nama Yesus itu siapa, Bang? Loh, kan arti kata Yesus itu. Iya, pembuat Yahweh namanya itu siapa? menyelamatkan. Tentu ada pencetus. Itu arti kata dalam bahasa Iya. Ibrani. Betul, arti katanya betul. Betul nggak? Saya Nggak, nggak sepakat bantah nggak? arti kata itu. Ya benar Sepakat, kan? sepakat. Sepakat Iya. kan? Pemberinya siapa? Loh. Si pembuat namanya Kita siapa? nggak usah melihat siapa pemberi. Kita bicara arti kata.
Arti kata Yosua, Pembuatnya. Yesus. Penting ya bagi toh. saya pembuat nama itu, Bang. Pencipta nama itu, Bang. Penting itu nama itu. Di dalam Alkitab dikatakan hendaklah Saya kasih raja- nama ini ya. Sebentar, dikasih nama toh. Saya kasih contoh. Malaikat mengasih kata Saya kasih contoh. Sebentar. Saya kan Anda kan sudah jawab. Siapa pemberi nama itu yang beri nama? Ya toh. Di dalam Alkitab mencatat, malaikat menyuruh Maryam memberi nama Yesus. Anak itu berikan nama dia nama Yesus. Di Alkitab ada itu. Ayat itu ada. Nah, Ya kan? Karena Anda sepakat. siapa yang kan? kasih nama? Ya, ya. Siapa Anda pencipta namanya itu? Pencipta nama itu siapa? Di dalam Alkitab menuliskan kata yang memberi nama itu, malaikat mengatakan berilah nama anak itu tersebut Yesus. Kan sudah jelas di Alkitab dikata Malaikat yang nyuruh. ada. Coba kamu baca di Matius itu. Saya ingat di Matius. Iya, Saya sudah betul, lupa. betul, toh? sudah. Sudah. Oke, Eh, sekarang kita kembali Lukas, kita masuk ya. ke arti kata. Kita masuk ke arti kata. Karena sepakat bahwa arti kata Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh menyelamatkan. Kan seperti itu. Habis itu, Iya. poin satu lagi saya katakan lagi, orang Arab Kristen memanggil Yesus itu kan adalah- gosipnya seperti itu ya. antara gosip atau apa yang jelas, ya faktanya orang Arab Kristen memanggil Yesus itu Yasu. Yasu, Nah, betul. betul toh. Poin ketiga lagi saya katakan, pertanyaannya akan begini, nama itu memandang suatu arti toh. Pertanyaan saya itu begini, apakah nama arti kata Isa sehingga Anda mengandang kalau kita mengatakan Isa mempunyai arti yang sama dengan yang disebut Yesus sebagai Yahweh menyelamatkan, mungkin itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah sosok yang sama. Tetapi kalau kita melihat arti kata Isa hal yang berbeda, artinya sosok yang berbeda, kan seperti itu. Seperti saya kasih contoh, Joko, nama Joko dalam bahasa Jawa kan ada suatu makna. Tapi berbeda lah dengan kata Sri dalam bahasa Jawa. Nah, ini sama saya. Mereka Beda. dua kata nama yang sama, beda. Ya toh, tapi mempunyai nama yang mempunyai arti kata yang berbeda. Artinya kan tidak sama. Di situ saya katakan tidak sama. Iya kan? Ya. Mengerti kan maksud saya kan, Pak? Jadi poinnya di situ, Mengerti. apakah Isa punya arti? Nama Isa itu artinya apa? Ya. Baik. Sehingga Anda bisa Satu, katakan itu ya. yang sama. Ya, kita tanggapi nih. Saya tanggapi dengan saya kasih analogi sekaligus. Ya. Isa, ya, ketika dikatakan Isa putra Maryam, ya, itu menceritakan kembali sejarah yang sudah lalu. Ya, menceritakan sesuatu sejarah yang bukan dari bangsanya. Ngerti ya? Kalau di Bible itu menceritakan yang dari kalangan bangsa mereka sendiri, wajar. Kalau contohnya ada Yesus, apa itu artinya Yesus? Yesua menyelamatkan, gitu ya. Nggak tahu siapa yang menciptakan itu. Bisa jadi itu bukan ciptaan Tuhan. Kan sama seperti ini. Ini namanya apa ya namanya? TWS atau headset. Nah, kalau saya menciptakan namanya, saya bilang ini kuping-kuping. Nah, itu ciptaan saya. Nama ciptaan saya itu kuping-kuping. Nih. Jadi kalau saya tanya anak saya, mana kuping-kupingnya papi? Nah, mereka bilang, oh ada di sini katanya. Ini ada di depan TV misalnya. Ada di komputer. Kuping-kuping ayah mana? Ini ada di sini gitu. Ini saya menciptakan namanya kuping-kuping. Ya. Nah, kalau Anda bertanya Isa itu dari mana di dalam Al-Quran atau artinya apa? Jadi nama Isa itu bukan buatan Arab, Bang. Namanya transliterasi. Artinya sebuah kata yang diserap dari bahasa luar dijadikan bahasa sesuai dengan Arabnya. Ya, nama Iso, ya, Iso di dalam bahasa Aramaik dikenal pada zamannya dia hidup. Maka ketika di Arab, di Al-Quran, karena tidak ada huruf O di dalam lafal Arab, maka menjadi Isa. Kami tidak peduli apa artinya.
Karena dia transliterasi. Karena nama tidak boleh berubah, Bang. Di dalam bahasa Arab itu apa boleh buat tidak ada huruf O yang awalnya namanya Iso ditransliterasi menjadi Isa tanpa merubah namanya, tanpa merubah maknanya. Kalau masalah artinya dari mana, penciptanya apa, itu berarti harus kita aminkan bahwa itu buatan manusia. Contoh kata Musa di dalam Al-Quran, di dalam teks originalnya disebut Mose. Jadi nama Bible itu bukan Musa, tapi Mose. Ya kan? Apa arti Mose? Nah, silakan itu nanti abang tanyakan sepembuat nama, apa itu arti Mose? Aliran air, Bang. Nama aslinya itu Mose. Nah kan seperti itu. Nama Musa bukan orang Arab nggak peduli, nama Musa itu nggak punya arti bagi mereka, tapi dia transliterasi dari kata Mose tadi, gitu. Nah, kira-kira begitu jawabannya, Bang. Jadi nggak ada artinya dalam bahasa Arab, tapi transliterasi. Contoh lagi di Jawa, kita misalnya saya punya saudara namanya Selamat misalnya, orang Jawa. Pergi ke Amerika, nggak mungkin dong namanya tiba-tiba dirubah jadi congratulation, kan nggak mungkin. Tetap aja Selamat gitu loh. Nggak mungkin jadi congratulation diartikan gitu. Kira-kira sampai begitu aja logikanya. Oke, jadi Nah, kecuali lanjut. jadi artinya Anda mengatakan bahwa Isa tidak mempunyai arti. Iya betul, dalam bahasa Arab nggak Betul ada kan? arti. Nah, seperti itu Karena toh? bukan asli kata itu bukan dari Arab. Iya, Itu kan saya paham. nama orang yang diambil dari luar, gitu. Nggak ada arti. Oke. Anda kan mengatakan seperti itu. Saya ikut aja. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana Anda bisa mengatakan itu sosok yang sama sedangkan Anda tidak bisa mengetahui artinya? Kan jelas kalau kami di Kristen sudah jelas. Arti kata Yesus Sekarang bantah saya adalah gini. itu Yahweh menyelamatkan. Sekarang Oke. Dan bagaimana Anda bisa mengatakan sosok yang sama ada kalau tidak? Anda nggak Ya, mengerti? ya. Bang Aksela, Tidak. cukup sampai situ Bang Aksela. Oke. Bang Aksela, sebut satu orang selain Yesus, orang Israel yang disembah sebagai Tuhan selain Yesus. Ada nggak? Kita nggak usah ngelebar lama kemana-mana. Kita fokus itu saja. Kita fokus siapa sosok Isa dan siapa sosok Yesus. Kan situ. Oke. Apakah mereka Ya gini. dua sosok Sekarang yang saya sama? bilang Apa begini. beda? Ya, sekarang Kan saya itu bilang begini. pertanyaannya. Sekarang saya bilang begini. Saya bikin cerita. Ada orang Israel namanya Udin yang disembah. Oke, Udin itu sama Yesus itu jauh namanya, jauh. Udin sama Yesus. Saya bikin buku tulisan bahasa Indonesia. Orang Indonesia tahu nama Udin. Udin itu bukan nama Vietnam, bukan nama Jepang. Itu produk asli Indonesia tuh Udin. Ya. Budi misalnya, Budi. Ya. Atau Udin. Ya. Dia menceritakan ya 2000 tahun yang lalu itu ada anak Israel yang disembah dan menyamakan diri sebagai Tuhan. Udin. Namanya Udin. Nah, silakan abang tanya ke dalam hati abang. Orang yang saya bilang Udin itu berbeda enggak sama Yesus yang disalib itu, Bang? Hal yang berbeda. Berbeda. Jadi ada dua orang Israel, satu yang bernama Yesus, satu bernama Udin yang disembah sebagai Tuhan, betul? Kan begini. Ya kan kamu kan mengenal kan ada Gimana? Terlalu Makanya saya bilang. membahas itu. Iya, makanya saya bilang begini, Bang. Saya kasih Karena begitu besar Oke. kasih Allah akan dunia ini sendiri. Kita nggak bicara doktrin sebentar. Mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan nggak nyambung. Ntar dulu. Ada yang Saya bilang gini, mendirikan, ada yang mengambil Nggak ide nyambung esensi. itu. Bukan nggak membunuh. nyambung apa sih?
Ini esensi berbeda antara keduanya. Ngomong guys, bukan membunuh ya. Kalau Kayak gini aja. bentar, saya selesaikan kalimat saya. Bang Sela, sebentar, saya selesaikan kalimat saya. Makanya saya bilang, ini namanya headphone. Ya, anggaplah itu ya. Terus ada yang bilang, saya bilang kuping-kuping. Apakah kuping-kuping itu berbeda dengan headphone atau headset? Gitu loh. Tapi maknanya sama kan? Antara kuping-kuping dan handphone itu sama nggak maknanya? Punya arti yang sama maknanya tidak? beda. Makna artinya beda. Loh, katanya tadi kan katanya Kuping begini. itu telinga, Bang. Kuping itu telinga. Sebentar. Tadi anda menawarkan gini. Nggak. Ada handphone ya, ada suatu handphone, ada benda suatu handphone. Handphone Ini, ya toh. ini. Sebentar ya. Nah, Nah, ada ya. katakan. Anda kan mengatakan seperti itu toh. Ada suatu Waalaikumsalam. handphone. Ya kan? Ini udah kemana-mana ini. Kuping-kuping, saya merujuknya kepada sini, Ada tapi yang kata kuping itu sendiri mengaruniakan nggak ada. anaknya. Ini esensi Kita nggak bicara Allah doktrin yang dulu, Bang Kerupuk. mengaruniakan anaknya. Ini udah kemana-mana. Nggak jelas, kenapa nggak jelas. pakai handset? Ada esensi yang mengambil Nah, jadi saya sebut anaknya begini. pada Anissa. Nah, nggak Itu nyambung. perbedaan antara Yesus di Bentar dulu. Saya kalau serius, ya. Jangan ke handset. Kenapa Tekan. ke handset? Ya, Jadi gini, Bang. Saya sebut ada orang Israel lahir 2000 tahun yang lalu namanya Udin. Tidak. Mati di Handphone tadi aja. kan Kalau gitu kamu kan. bilang handphone tadi. Disembah Sebentar. sebagai Tuhan. Apakah Udin dengan Yesus itu tokoh yang kenapa beda? ke dogma jadinya? Jangan ke dogma. Ya kita nggak ke dogma. Sebentar. Itu si kerupuk itu nggak jelas nih. Ini dulu. Jangan biar nggak ngawur, biar nggak lari-lari. Di dalam Sebentar. kita mau membuat sebuah perbandingan harus terstruktur, sistematis, dengan dasar-dasar contoh begini. Kita mulai dulu. Siapa yang melahirkan Yesus? Siapa yang melahirkan Isa? Siapa nama Yesus? Siapa nama Isa? Apa arti Yesus? Apa arti Isa? Yesus sesudah besar, Isa sesudah besar. Apa yang dikerjakan oleh Isa? Apa yang dikerjakan Yesus? Kematian Isa seperti apa? Kematian Yesus seperti apa? Akhir hidup Yesus seperti apa? Akhir hidup Isa seperti apa? Di situ aja ranahnya, jangan jauh-jauh kemana-mana. Ayo, sistematis, jangan lari-lari. Kalian ini gimana sih? Oke. Oke, kita baca ya. Saya turun dulu. Tadi kan sudah masuk silakan, mulai silakan. dari situ atas kepada nama. Tapi kalian belum membahas tentang ibunya siapa. Nah, di Al-Quran ibunya siapa? Ibunya siapa dari Isa? Ibunya Isa siapa? Di Alkitab ibunya Yesus itu siapa? Disamain dulu, dicocokin dulu. Iya. Gitu Iya. caranya. Ayo. Iya, oke. Abang-abang saya Oke, pamit di dulu. sini ya. Udah bahas ayat, saya ini sukanya sejarah. Ya, terima kasih diskusinya. Ya, kita bicara sejarah, Bang. Sebentar, Bang Deus. Kalau Abang ini mudah-mudahan Abang nggak turun nih. Kita bicara ayat juga tapi berkenaan dengan sejarah ya. Jangan ngomong Makanya ayat. saya bilang Kita nggak usah ngomong ayat. Kita nggak usah ngomong ayat, karena kalau kita ngomong ayat, kalau gitu nggak lari ke Bible. Berarti nggak lari ke Bible. Ya, jangan ngomong saya ayat. nggak suka bahas ayat Karena gimana? Iya, jangan ngomong ayat. Karena apa? Ayat itu akan Enggak, kita nggak bicara dogma. Pandangnya. Ayat itu belum tentu dengan dogma. Ayat itu hanya sumber informasi. Jangan. Sumber informasi saja. Jangan. Nah, sekarang begini, Kenapa? yang mau kalau nggak baca ayat, Abang kan tidak tahu Al-Quran. Ini ada contoh tokoh Zakaria. Yang mau saya kasih nih. Nah, ini ada tokoh namanya Zakaria. Terus ada namanya Maryam. Begini, Zakaria. Oh, saya potong sebentar ya. Sebentar, potong sedikit aja. Kalau kita ngomong ayat, kalau kita ngomong ayat, kita akan berbeda sudut pandang. Ini udah pasti. Saya kan akan jatuh mentok. Pasti. Ya iya toh. Pasti. Kalau udah pasti kan kita ngomongin ayat. Kalau tadi nama Yesus ada artinya itu ambil dari mana, Pak? Iya, Bahasa Ibrani. Tapi ayat itu jangan dogma, merujuk kepada contoh Iya, saudaranya. kalau ada nama Yesus tadi. Iya, ini kan ayat tidak dogma. Ayat ini nggak dogma ini. Saya tanya sama dia, nama Yesus ada artinya itu dari mana? Bahasa Sumbernya? Ibrani. Mana Ya, dari ada? mana bahasa Ibrani? Bahasa itu dari mana? Coba anda cari sendiri aja. Coba Dari anda bahasa pecah Ibrani yang mana? Yesus dalam bahasa Ibrani. Yesus itu bahkan bukan bahasa Ibrani, Bang. Nama Yesus itu Dalam bahkan bukan bahasa Ibrani. Arti kata Yesus itu
Yahweh yang menyelamatkan. Tadi Anda udah Nggak sepakat ada, itu. nggak ada Yesus di bahasa Tadi Anda udah Ibrani. sepakat itu. Nggak ada, Loh, nggak sekarang ada. nggak ada. Tadi Nggak Anda ada, udah nggak sepakat ada. itu Nggak ada tadi. Tadi Anda udah sepakat Nggak ada itu. Yesus. Loh, Yeshua. tidak. Bahasa Tadi Anda Ibrani udah ya. sepakat Nih, itu. nih. Nah, Sekarang Yesus kok bukan sekarang Yeshua. Anda Bahasa kok Ibraninya menuduh Anda Yeshua. sendiri. Sebentar. Anda Iya, kok bahasa Yesus itu bahkan bukan bahasa Ibrani. Ya aspun kau lah. Bahkan waktu itu nama Yesus banyak loh. Ada Yesus Barabas lagi. Ya, ada Yesus Ya, Barabas itu maksud Gini, saya. gini. Itu maksud Gini, saya. Apakah Yesus Barabas yang diselamatkan kita atau tidak? permasalahkan Ya, itu Tuhan. arti Yeshua itu atau arti terjemahan Yesus yang bahasa Latin, bahasa kalau bahasa Yunani Yunani. jelas ya Yesus. Iso. Yesus. Ya, iso. Ya, Nah, iso. terjemahannya Us di apa? akhir kata itu kan Maknanya. hanya untuk melambangkan maskulin kan? Ya, Us. maknanya Paul, atau us. ya maknanya atau terjemahannya nih. Kalau maknanya memang bener Yahweh yang menyelamatkan. Kalau Yeshua itu Ya, Yesua. Itu makna Yesua, bukan makna Yesus. Dia ada Yesus. Yesus dalam bahasa Yunani nggak ada maknanya dalam bahasa Ibrani. ya makanya kalau bahasa Ibrani kita ngambilnya Yeshua gitu kan. Nah, kita bukan orang Yesus. Sepakat ya. Berarti terjemahannya kita sepakat ya. Yesus gitu. Yosua adalah artinya Yahweh menyelamatkan. Sepakat, Itu toh? sepakat. Nah, ya sudah. Artinya, oke, berarti kita udah sepakat ya. Kita kunci ya. Yahweh menyelamatkan kata Anak Yosua ini itu namanya berarti siapa ya. bang berarti? Sedangkan Isa Nama arti- anak ini arti aslinya siapa katanya berarti? Hah? Isa artinya Ketika apa? dia lahir dikasih nama siapa bang? Di dalam Gak ada itu kan nama tadi. Yosua. Transliterasi. Loh, kan Yesus Nah, di dalam kalau gitu- dalam bahasa Indonesia di LAI dituliskan Yesus. Anak ini Bukan nama aslinya siapa Berilah jadinya? nama Yesus Kristus. Kan Oh, berarti nama aslinya Yesus, bukan Yesus. Bahasa Bang Deus. Bang Deus, aku Bahasa coba apa? begini loh. Anak ini ketika lahir dia namanya siapa sebenarnya? Bahasa apa dulu? Kalau di Palestina atau di Israel dulu itu berlaku 3 bahasa bang. Maaf. Iya, ketika dia lahir saja bang. 3 bahasa. Bahasa Iya. Ibraninya Yeshua. Iya. Bahasa Yunani Iya. sebagai bahasa Yesus. Bukan lima. masalah berlaku 3 bahasa, nama dia Yosua. sebenarnya siapa? Pertanyaannya itu. Nama aslinya siapa? Ketika dia dikasih nama, kan dia dikasih nama nih, diupacarakan, dikorbankan 2 burung merpati. Dalam upacara Yahudi itu anak ya, ketika dia berumur 8 hari dia disunat, dia diupacarakan, Iya. dikasih persembahan 2 ekor burung merpati, diberi nama. Bukan begitu Yes. lahir detik itu juga dikasih nama, enggak. Oke, 8 kita hari pakai- baru dikasih nama. Kalau orang Islam bilang tasmiyah, ya, akikah, tasmiyah, diupacarakan, ya gitu kan? Gini, Nah, bang. nama ketika dia dikasih nama upacara, namanya siapa? Yeshua Nama aslinya kalau siapa? bahasa Ibrani ya. Gini bang, logikanya sama kayak gini. Muhammad sama Harus Muhammad. pasti dulu. Enggak, ini yang diributin Muhammad apa sama Muhammad. sebenarnya? Ini sama kayak terjemahan aja gitu loh. Apa yang kita yang diributin apa Itu sebenarnya? dia. memperdebatkan. Ya, kalau ini kan terjemahan masalahnya aja dari ini. Bang Aksela, bukan dari saya. Apa yang Masalah ini dari diributin? Bang Aksela, bukan dari saya nih. Enggak, Bang Sela menanyakan Isa itu artinya apa gitu kan. Loh, bukan Nggak Isa ada. artinya Kan sudah apa. saya bilang, Kalau saya bilang misalkan nama sudah. itu harusnya merujuk Transliterasi, kepada Bang. kepada sumbernya. Kepada nama Kalau dari- memang di sumbernya dari ada orisinalnya. artinya, ya ikut itulah. Ya kalau Gimana? pakai Iya, konteks ngikut itu. zaman sekarang gitu Bang Rizal. Gini Bang. Contoh Gini, contoh ada misalnya orang nama orang kamu. zaman dulu yang punya nama Sebentar, Muhammad Mas. dari 2 bahasa ya. Petrus. Sebentar. Misalkan nama kamu Deus. Bentar. Petrus. Nama Aramaiknya Kefas. Nama Ibraninya Simon, anak Yohanes. Ayo. Ya itu terjemahan aja. Dan sosoknya sama, Simon Iya Petrus. betul, itu kan terjemahan aja. Maksudnya bukan terjemahan. Kalau nama tuh nggak bisa disebut terjemahan. Nama bukan Bukan terjemahan. terjemahan namanya. Transliterasi. Astaga. Iya. Ya pokoknya Transliterasi dia namanya. gini. Ya transliterasi lah ya. Sama kayak Muhammad. Gini bang, kalau misalkan nama itu ada artinya, ya merujuk kepada apa namanya nama asli tersebut sebelum mengalami transliterasi gitu loh. Kalau Loh, nama itu punya transliterasi kan hanya Sorry. pengucapan. Sorry, Bukan nama itu balik. punya arti loh. Nama itu punya arti. Seperti mau Kalau nama nama punya kalau arti, nama punya merujuk arti kepada berarti ya original pembuatnya bukan apa? Tuhan. nama Kok punya lagi arti. nyambung dari tadi.
Nama Yang itu Bapak punya sebut arti. selama ini di Indonesia Yesus Berarti itu buatan bukan nama manusia asli itu, dia, Bang. Pak. Kalau nama punya arti. Paham itu dong. Loh, Kan nama udah punya arti jelas, memang Anda. itu budaya. Seperti contoh Oh, iya, kata. makanya kenapa anda nyari nama? Ada nggak nama artinya Yesus? Loh, itu tadi saya Nggak katakan ada, tadi. Pak. Loh, itu tadi Yahweh menyelamatkan. Yesua. Loh, Yosua, Yesus Gimana sama sih? saja. Seperti Yang kata namanya gini. ada artinya itu Yesua. Sebentar. Yesus itu Kata-kata transliterasi. Johannes sama John sama enggak? Gimana anda ini? Loh, sebentar. Kata John sama kata Anda bilang Johannes Yesus sama ada tidak? artinya itu dari mana? Loh, makanya dengar Anda saya. bilang Yesus ada artinya itu dari mana? Yesus cuma disebutkan di Indonesia. Sebentar, dengar kata saya. Dengar kata saya. Kata John sama kata Johannes sama tidak? Sama. Hanya beda-beda cara pelafalannya saja. Makanya seperti kata Yosua sama kata Yosu sama dengan Yesus sama saja. Yang artinya punya kan Yahweh menyelamatkan. Ya, itu dari makna mana? Itu dari katanya. mana? Anda tuh nggak pakai nalar Loh, ya? Anda loh, saya ngomong pakai itu nalar, menyelamatkan itu dari mana? Loh, itu tadi arti Itu katanya. kan dari bahasa Masalahnya Ibrani gini, itu ada sebentar. arti. Sebentar, masalah satu. Nggak nyambung ini teman-teman sebentar. Kristen masa dibiarin orang kayak gini? Sebentar. Nggak ngerti dia. Loh, sebentar. Katanya nggak nyambung Saya dibiarin aja. paham. Kenapa Anda mengatakan seperti apa? Ya, Karena Anda disebut tidak dengan polemik, meyakini. Bang. Loh, Dia tidak. nggak meyakini Loh, Isa itu tidak. kalau Bu, kita nggak bicara yakin, kita nggak bicara Sebentar. iman, kita nggak bicara yakin enggak, Karena Bang. Anda Kita nggak bicara iman di meyakini sini. Yesus itu bukan Tuhan. Itu aja sehingga Anda saat saya katakan bahwa merembet kata kemana-mana Yahweh nih, menyelamatkan, merembet kalian nggak kemana-mana. terpaham itu. Kalian menyangkal itu. Masalah di situ Nggak tahu saja. apa. Loh, masalahnya kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Loh, emang Makanya Yesus saat pernah saya ngaku Tuhan? katakan, dengar, Emang saat saya Yesus pernah katakan ngaku Yesus, Tuhan? arti kata Yesus emang Yesus adalah pernah Yahweh ngaku Tuhan? menyelamatkan, kalian menolak itu. Coba Itu tunjukkan udah Yesus pernah ngaku Tuhan. pasti. Itu udah pasti. Saya udah Mana? paham Yesus itu. pernah ngaku Tuhan mana? Nah itu toh kan Mana jelas toh. Yesus pernah ngaku Tuhan? Jelas kan? Jelas toh, udah terbaca kan bahwa kalian udah Yang menolak Yesus. pertama, Bang Asela, Udah pasti. Bang Ngomongin Asela, kemana-mana. Yesus Kalau itu nama Yesus itu ada artinya, dia tidak berarti pernah merujuk mengaku kepada sebagai aslinya. Tuhan. Aslinya apa? Tadi kan teman kamu sudah tahu. Kau aja nggak nyambung. nggak ada hubungannya sama Loh, nggak ada arti hubungannya kata sama tadi- arti nama. Loh, tadi kamu udah sepakat toh? Kamu udah sepakat Yosua itu Yosua kan Yosua yang ada artinya, Yesus ada Yahweh yang artinya. menyelamatkan. Dan kamu udah sepakat itu. Kalau Yesus Yosua ada artinya Yesus tidak. ada artinya. Kalau Yesus ada artinya tidak. Nggak paham-paham dari tadi. Gini. Ini teman Boleh Kristen saya- apa Muter nih? dia ini. Ron sama Johannes sama enggak? Teman kalian nggak nyambung. Oke. Silakan Bang Arti Dius. Yesus itu Yeshua, oke. Bahasa Ibrani-nya. Terus artinya Yeshua itu Yahweh yang menyelamatkan. Oke. Kesimpulannya sih. Nah, Bang Deus begitu. Jadi Jadi punya Yesus arti itu apa? adalah Yesus atau transliterasi dari Yesua. Transliterasi. Kata Yesus, Ya, salah udah kata keluar dari yang Yesus itu nyambung. adalah transliterasi dari Yesua. Oke, kalau gitu sebutan kata Isa itu artinya apa? Kata Isa kata katanya Yesus artinya apa? itu ada Bentar, artinya Mas tidak. Ban, Mas Ban. Bentar. Loh, Isa artinya bentar. apa kalau gitu? Nah, Isa gini, artinya apa? berarti saya Sebentar, Mas Bay. lebarkan pertanyaannya Bang Axel lah. Sebentar, Berarti sebentar. apakah Isa itu merujuk sosok Yeshua ini? Sebentar, Nah, gitu. sebentar. Nah, Dia kan dari tadi nanya Isa ini artinya apa? Udah dibilangin kalau Isa itu punya artinya itu merujuk kepada nama aslinya. Siapa nama aslinya dia Nama pada saat aslinya. dilahirkan? Itu yang punya arti, bukan Isa yang punya arti, bukan Yesusnya yang punya arti. Kok nggak nyambung-nyambung? gini, Ya Bang. karena nggak ada yang menjawab itu. Dilebarkan maksudnya. lagi pertanyaannya. Isa itu merujuk pada Yeshua ini, kan kalau saya Tadi rangkum udah pertanyaannya Bang disampaikan STP sama teman sama Bang saya si Axel Ban. ya. Ya, dia mengeluarkan Isa dia itu- Kalau mengeluarkan Axela nggak seperti itu Dia itu pertanyaannya mau Bang Deus. menyampaikan ini Kalau loh. Axela nggak begitu. Ini loh, di dalam keluarganya Maryam yang melahirkan Isa itu ada Zakaria. Dia menjelaskan itu. Kenapa akhirnya kemudian itu bisa dianggap sebagai sosok yang sama? Kalian dengerin dulu, bukan masalah dia ngeluarin ayatnya, tapi apa argumentasinya? Ya. Karena Islam itu nggak boleh. Kita kan mau merujuk sembarangan. kepada orang yang sama atau yang beda kan begitu. Mau merujuk kepada orang yang sama atau beda kan gitu. Kalau ada Isa dan Yesus itu adalah dua orang, maka Maryam dengan Maria itu dua orang, Zakaria dan Zakaria di Bible itu adalah dua orang. Semuanya serba dua orang. Betul tidak? Nanti ada dua orang juga yang disembah. Ya. Dan ada sekte yang menyembah Maria, ada sekte yang menyembah Maryam.
Akan gitu. Nanti logikanya kan begitu. Betul tidak? Sederhananya begini teman-teman, saudara Kristen, sederhananya begini bang ya. Sederhananya begini, kalau memang kalian tidak menganggap Isa dan Yesus itu adalah ya sosok yang sama, sejatinya jika kalian menganggap Isa dan Yesus bukan sosok yang sama, maka kalian itu nggak akan kesentil oleh Al-Quran, nggak akan repot-repot naik-naik koma membahas Yesus dan Isa, nggak akan begitu, kalian akan cuek. Ya. Nah, karena di dalam Al-Quran itu Isa ini ya dianggap ya kan dituhankan oleh kaum Nasrani pada saat itu. Nah, kalian merasa ini kan nggak kayak gitu, Isa tuh nggak kayak gitu. Bahkan Isa tuh Tuhan. iya, bahkan mereka udah bilang sih, orang singkat Indonesia, saya. Kristen Iya kan? Indonesia dulu awalnya itu kan mengaku Nasrani, Bang. Iya kan? Singkat saya gini, ya Tanya apa? Yesus kalau ditransliterasi oke lah, itu sama. Tapi apakah sosok yang sama? Itu kan pertanyaannya kan gitu. Nah, itu kan juga yang ditanyakan sama Bang STT juga tuh. Nah, jadi ya, apa ya? Kan yang gini. kita bahas itu historical. Apakah ini transliterasi atau gimana ini? Transliterasi jelas. Transliterasi. Apakah sosok yang ini yang diambil ini, yang namanya Isa Al-Masih ini, Apakah juga sosok yang sama sama seperti dengan yang Yeshua, Isa Al-Masih gitu di kan? Al-Quran? Kan dari Al-Quran. Bukan. Isa Al-Masih yang dinamakan ini, apakah ngambil dari Al-Quran atau ngambil dari Bible? Ngambil dari bahasa Indonesia. Karena Dari Al-Quran, zaman Mas. dulu, Bahasa Indonesia Bang, gimana? gini, Kalau Bang, ini nggak jujur. sorry aja nih, sorry. Dulu zaman Mas, Mana ada di bahasa dalam Indonesia Al-Quran Al-Masih ini, Abang Bang? beli Isa kalender, Al-Masih. Bang beli kalender. Kelahiran Jadi gini ya, Isa teman-teman Al-Masih. Kristen, Baru teman-teman Kristen tahun-tahun ini kelahiran Yesus Kristus itu. Betul. Jadi, betul. betul kan? Gini, Setuju gini, kan, gini. Bang Gitelbi? Bang Arsela tadi mengatakan orang Arab itu memanggil Yesus itu adalah Yasu, bukan Isa. Nah, pertanyaan saya, Kristen di Indonesia itu pada zaman dahulu, bukan baru-baru ini ya, waktu itu mereka menulis gereja Isa Al-Masih ini ngambil dari mana? Ya itu biar bisa jujur, diterima masalah masyarakat itu umum. aja. Masyarakat umum kan di Biar kalender bisa diterima tertulis Islam atau bagaimana? kelahiran Isa Al-Masih gitu ya. Udah sampai di mana? Udah sampai Jangan di mana? malu-malu lah, akui aja itu. Udah sampai di mana? Itu yang Udah tertulis sampai sini. Quran. Sebentar. Ah, udah Sebentar. sampai di mana? Bang? Bukan Bang STT? bukan Yasu Al-Masih, bukan, tapi Isa Al-Masih. Jadi Nah, apakah namanya udah Isa jelas. Al-Masih yang ada di sini? Apakah Isa Al-Masih yang ada di sini ini sama seperti Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran? Enggak. Atau beda? Jangan ke situ, kita ke sini. Kalau nama Jangan melarang Gini saya aja, lah, jangan ke sini, sebentar, jangan ke situ. Saya bukan kata Anda. Sebentar, begini. Kalau kita mau sepakat secara ilmiah, coba di dalam pemahaman Islam secara nama Isa maupun transliterasinya apa artinya? Bahkan juga di dalam Alkitab secara nama bahasa Indonesia atau yang ditulis dalam Alkitab Yesus itu transliterasinya dari mana? Ini dulu disepakatin, jangan lari kemana-mana. Baik. sepakat. Ya, jangan ke bangunan gereja yang di bawah. Ya, Kalau Ya, transliterasi, sama aja sama aksara. Kalau transliterasi itu tidak memiliki arti. Gimana ya? Yang punya arti itu adalah dalam bahasa original. Contoh, kata Joko atau Jaka itu memiliki makna. Tapi kalau ditransliterasi itu nggak ada maknanya sudah. Tidak mempunyai arti kalau sudah ditransliterasi. Nggak apa-apa lah Bang Little, mereka pakai Nabi kita Isa Al-Masih, lebih enak ngebubukinnya. Enggak, masalahnya gini loh, teman-teman Kan saya cuma nanya ini. Isa Al-Masih ini apakah tokoh yang sama atau beda? Diam dulu kamu siapa namanya nih selalu. Nah, sekarang gini, kalau di dalam Islam tidak ada istilah Isa ditransliterasinya, maknanya berarti sampai di sini ya mewakili Islam bahwa nama Isa itu tidak ada transliterasinya dan pengertiannya, begitu ya? Begitu nggak?
Coba Yesus Bukan. ini artinya Dalam apa? transliterasi itu nggak ada makna atau Karena arti nggak ngerti. yang Oke, kalau secara transliterasi tidak ada. nama asli. Tar dulu. Temenmu aja udah nyambung tadi. Waalaikumsalam Kok nggak nyambung? Kalau secara SPT? transliterasi nggak ada, nama Isa ini pengertiannya di Al-Quran ada nggak? Izin ya, izin Bang Rito. Ada nggak? Aku kesel. Tar dulu Bentar. sebentar, Nggak ada. bentar. Nggak ada. Ya, Bang. Oke, Ada, nggak berarti ada. di Islam, tar dulu. Oke. Berarti di Islam nama pengertian Isa tidak ada. Clear. Nah, sekarang di Kristen, silakan yang Kristen ngomong. Kasih tahu apa arti Yesus sebagai